Halo, kembali lagi dengan saya Kevin dari Vin Audio Works Medan. Hari ini hari yang agak spesial ya, dimana kita akan mengupas tuntas apa sih ini Audio Circle ProLine ini, spesifikasinya yang lebih lengkap ada apa aja. Nah, dan untuk bahan-bahannya apa yang dipakai. Oke, kita mulai dari tweeter. Nah, untuk tweeter ProLine ini bahannya menggunakan stainless. Nah, dan bahan yang dipakai ini juga cukup tebal ya. Untuk casingnya sendiri 5 mili ya, ketebalannya lebih kurang 5 mili. Kita lihat dari spesifikasinya untuk tweeter ini dulu. Audio Circle ProLine T28. Nah, ini kodenya T28 ya. Ukurannya ini 1,1 inch atau 28 mm. Seperti yang kita tadi jelaskan, housingnya itu sudah menggunakan stainless steel, Germany stainless steel housing for very low distortion. Jadi ini tweeternya itu close ya, close box ya. Jadi beberapa tweeter ada yang butuh box di dalamnya, ada yang tidak perlu box. Nah, kalau untuk ProLine ini sendiri membutuhkan box supaya suaranya juga lebih bagus. Dan ukuran box ini sudah ditentukan oleh pabrikannya langsung, oleh si riset speaker ini ya, untuk tweeter ini. Oke. Dan magnetnya sudah neodymium. Biasanya magnet untuk speaker high-end sudah menggunakan neodymium. Impedance-nya ini sudah 4 ohm, handling power 40 watt. Frekuensi resonance ini 650 Hz. Nah, ini lumayan rendah ya untuk sebuah tweeter. Biasanya rata-rata tweeter itu banyakkan fs-nya 1 kHz ke atas gitu. Nah, ini cukup rendah. Nah, ini untuk frekuensi responnya, dia bisa dari 1,2 kHz sampai 35 kHz. Terus SPL 1 watt per 1 meter. Nah, jadi ini tweeternya diukur dengan jarak 1 meter. Nah, ini dapatnya 92 dB, artinya cukup sensitif ya, cukup tinggi banget sensitivity-nya. Sehingga apa yang kelebihan dari tweeter atau speaker yang sensitivity-nya tinggi? Untuk tweeter atau speaker yang sensitivity-nya tinggi itu kita tidak perlu power yang wattnya besar-besar untuk menyalakan dia, karena dia sensitif sekali terhadap signal yang masuk ke dia. Oke. Nah, di buku ini di kertas ini kita juga sudah dijelaskan crossover point kita boleh menggunakan 2400 Hz 3 dB, slope 12 dB, minus 3 dB. Oke, atau boleh juga 2200 minus 3 dB, slope-nya 18 dB atau 24 dB slope. Nah, jadi untuk yang agak kebingungan dalam tuning mungkin boleh ya menggunakan rekomendasi dari si pembuatnya. Oke. Outer diameter 57, jadi ini agak gede ya tweeternya. Makanya suaranya juga sangat bagus karena besarannya itu juga lebih besar. Beratnya yang cukup sangat bikin saya sendiri sebagai tunernya kaget dengan tweeter yang seberat ini. Rata-rata tweeternya nggak ada yang seberat ini, sangat berat, 392 gram. Nah, jadi sangat eksotik sekali ya tweeternya. Jadi kita beli barang mahal itu dipegang aja kita serasa oh benar kita beli barang high end gitu. Oke, kita ke mid ring-nya. Nah, untuk mid ring ini kita menggunakan ini mid ring-nya. Ini dia sudah menggunakan peppercorn. Nah, apalagi yang kelebihan dari mid ring ini, dia juga sudah menggunakan dual surround atau biasanya disebut W surround seperti yang dijelaskan di sini. Mid ring ini menggunakan peppercorn ini. Fungsinya supaya dia bisa lebih low distortion dan high excursion and linearity. Ini namanya face plug ya. Ini face plug-nya sudah menggunakan full aluminium. Kenapa saya hari ini menjelaskan berdasarkan buku ini? Ini sebagai informasi. Banyak sekali beberapa installer gitu ya menjual barang tapi tidak menjelaskan tidak mengerti
dan tidak pernah buka buku manual. Apakah si penjual itu benar-benar mengerti nggak dengan spek dari si barang yang akan kita jual ini? Nah, kalau saya, kebiasaan saya adalah sebelum saya jual barang, saya harus belajar dulu. Jadi minimal saya tahu apa kelebihan dari barang yang kita jual, gitu. Nah, ini sangat penting. Biarpun kita udah mahir, semahir-mahirnya orang juga tetap kita sampai hari ini juga tetap belajar ya. Kita harus tahu apa kelebihan dan kekurangan barang-barang ini, gitu. Jadi kita bisa tahu apakah kita layak untuk menjual barang ini atau tidak, gitu. Oke, seperti data yang seperti yang tadi di Twitter, kita juga akan menjelaskan data lengkapnya ya untuk mic ring. Impedance-nya juga 4 ohm. Handling power 80 watt. Jadi cukup rendah ya untuk menghandle sebuah mic ring begini, cukup menggunakan 80 watt saja sudah bisa terkontrol. Sudah bisa dibunyikan dengan bagus gitu. Resonance frekuensinya 85 Hz. Nah, ini mic ring juga cukup bagus ya karena responnya itu bisa sampai 85. Rata-rata ada juga yang 100-an Hz ya untuk frekuensi responnya. Nah, ini cukup rendah. Nah, untuk speaker-speaker yang agak rendah frekuensi responnya biasanya, tapi tidak selalu begitu ya. Biasanya lebih gampang dalam nyambungin suaranya. Contoh, Twitter saya mau nyambungin ke mid ring, lebih gampang. Mid ring saya mau nyambungin ke mid bass, lebih gampang karena frekuensi responnya dia cukup rendah. Kita sangat gampang untuk menyambung suaranya, memblendingkan suaranya. Oke. Nah, di mid ring, ini di mid ring ada dikasih tahu fast, QTS, QMS, QS, RE. Kenapa dikasih tahu? Karena kenapa Twitter tidak ada fast, QTS, QMS, QS, RE ini? Kenapa di mid ring, mid bass ada dikasih? Karena ini akan dipasang di box, di sebuah box. Makanya membutuhkan data-data penunjang. Sehingga kita tahu nih, ini bagus di box berapa liter gitu. Makanya diberitahukan kelengkapan dari spesifikasinya ya. Nah, kita juga diberitahukan crossover point, ini boleh di-cut di berapa. Ini 350 Hz untuk high passnya at 12 dB slope. Nah, kalau mau lebih rendah, slope-nya ditinggiin jadi 18 atau 24 dB per slope-nya. Nah, untuk sensitivity-nya juga cukup tinggi ya. Ini ada di 88 dB. SPL 1W atau per 1 meter. Rata-rata banyak speaker itu di bawah 86 dB. Nah, ini dapatnya 88. Jadi cukup oke lah untuk tinggi, cukup tinggi untuk bunyiin suara di mic ring ini. Untuk di sini di bawahnya juga ada diberitahukan ini. Enclose your volume recommended. Jadi kalau kita misalnya bikin box untuk mic ring ini, kita boleh membuatnya dengan ukuran 800 mili atau 0,8 liter. Dan dia juga memberitahu kita kalau mau perfect suaranya ada di 1,2 liter. Oke. Nah, jadi kita jelas nih kalau pengen nih pasang barang ini di home. Teman-teman juga bisa membuatnya itu memberitahukan ke installernya, oh ini dikasih recommendednya 1,2 liter, suaranya lebih bagus. Nah, boleh diikuti karena ini sudah rekomendasi oleh pabrikannya. Oke, kita selanjutnya ada ke mid bass. Mid bass ini ada dua tipe, kristal dan peppercorn. Apa bedanya? Nah, kita akan melihat dari sini. Bahannya ini terbuat dari aluminium, sedangkan ini paper. Nah, kalau kita bermain two-way, lebih bagus sih saya menyarankan menggunakan yang paper karena respon atasnya lebih bagus untuk nyambung ke Twitter. Tapi kalau three-way boleh pakai ini. Untuk beberapa rekomendasi dari saya ya. Kadangkala kita three-way, saya juga merekomendasikan ini. Kenapa? Ini untuk frekuensi bawahnya lebih bagus. Nah, jadi kalau orang yang suka bassnya agak kenceng sedikit gitu, nah boleh pakai ini. Ini bagus nggak? Bagus. Ini lebih bersih suaranya. Jadi dua-duanya ini juga bagus sih ya. Cuman tergantunglah kebutuhannya mau kemana.
tiap mobil punya beda-beda karakteristik, bisa menggunakan ini, bisa menggunakan ini. Kadang satu mobil ini pakai ini lebih bagus daripada pakai ini, belum tentu juga ini lebih bagus daripada ini, belum tentu ini juga lebih bagus daripada ini. Semua kembali lagi di mobil itu butuhnya pakai speaker apa. Karena setiap mobil punya akustik ruangannya sendiri, jadi boxnya juga berbeda-beda. Pintu mobil A dengan pintu mobil B juga beda besarnya juga berbeda ya. Sehingga ruangannya juga beda, bisa jadi ini yang lebih bagus daripada ini. Nah, konsultasikan dulu sebelum memasang, itu lebih benar daripada kita menerka-nerka. Secara look, secara penampilan ini lebih bagus. Nah, sehingga kalau di tempat saya juga banyak yang menggunakan ini. Apa yang customer selalu bilang ke saya? Oh, pakai ini aja. Kenapa? Saya menyarankan menggunakan ini, tapi karena pengen tampak lebih cantik, menggunakan ini. Lah, ini lebih bagus. Kenapa pakai yang ini? Gitu. Nah, pokoknya intinya saya taunya lu aja gitu. Pokoknya lu mau pakai tipe yang apa, pokoknya pasti jadi bagus. Kalau nggak bagus, aku nggak mau kayak gitu. Nah, jadi ya mau nggak mau kita pasangin ini. Padahal kalau secara suara, saya lebih demen yang ini. Masing-masing lah. Ada yang lebih prefer ke suara, ada yang lebih prefer ke looknya, penampilannya, tergantung juga ya. Hari ini ini terbalik, ini harusnya di sini. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini juga sudah menggunakan dual surround. Nah, untuk SPL-nya ini 87, sangat oke. Untuk mid bass itu sangat oke sekali ya, karena sensitivity-nya cukup tinggi. Respon yang bisa dihasilkan 33 Hz sampai 5 kHz. Oke, untuk resonan frekuensi 36 Hz. Nah, selalu terjadi begini. Beberapa speaker itu fs-nya itu sangat tinggi ya. Ada yang 50-an, 60-an. Nah, pada saat kita menggunakan fs yang tinggi, banyak seringkali tuner itu berpikir, oh, kalau saya cutting 60 Hz gimana? Kalau saya cutting 80 Hz gimana? Nah, kalau kita cutting 80 Hz, rata-rata nih, banyak sekali terjadi adalah bassnya di belakang, karena si mid bassnya kurang mendominasi. Jadi beberapa kali kita setting itu, ada yang kita setting di area 60 Hz, 70, itu kadang sudah mendekati sekali dengan frekuensi respon. Artinya, ini speaker hanya bisa di 36 Hz. Oke? Tapi kita benar-benar menyuruhnya kerja sampai 36 Hz. Akhirnya ini speaker akan panas. Gitu. Nah, tapi itu perumpamaan ya. Karena ini rata-rata speaker kan banyakan di fs-nya 60, 50-an, 60. Nah, itu biasanya kita cutting 70, 80 itu sangat dekat. Di speaker ini sangat spesial. Jadi kalau kita punya fs-nya 36, kita cut 60 pun, 70 pun masih satu oktav dari 36 Hz. Artinya masih aman sekali. Makanya ini speaker sangat recommended sekali ya. Dan suaranya juga sangat bagus karena dia juga sangat jauh dari titik kemampuannya. Nah, untuk beberapa speaker kan udah mendekati titik kemampuannya. Artinya kayak seperti mobil nih, lu bisa lari 5.000 RPM lah kita bilang. Kita paksa mobilnya sampai 5.000 RPM, kan kasihan kan mobilnya. Tapi kalau kita lari 3.000 RPM, masih kemampuan yang normal-normal gitu. Itu maksud saya. Gitu. Gimana dengan yang Peppercorn ya? Nah, yang di Peppercorn sama juga fs-nya 38 Hz, artinya di bawah 40. Ini sangat gampang untuk kita tuning. Artinya kita tidak perlu takut kalau kita cutting 60 Hz, ini bisa kecapean enggak. Karena dia punya jarak masih ada setengah dari kemampuannya dia. Atau kalau dalam oktav, dia masih ada satu oktav di bawahnya. Contoh ini 38, kita bisa cutting di 70, 68, gitu. Tapi kalau ketemu speaker yang fs-nya cuman 60, 50, lu mau cutting berapa? Kita bisa cuttingnya di 70, 80 supaya tidak terlalu mendekati titik fs-nya. Nah, untuk frekuensi respon ini dua barang ini agak berbeda ya.
Nah, seperti yang saya bilang. Nah, untuk face plug yang menggunakan face plug begini, fs-nya di sini akan lebih tinggi dB-nya daripada yang kristal. Makanya saya demen yang begini. Apalagi kalau suka mendengar lagu-lagu seperti Manyao. Sekarang kan lagi ngetren ya lagu-lagu Manyao, terus lagu-lagu yang suka ada bassnya. Saya rasa ini lebih cocok dengan saya. Tapi kalau banyak kan audiophile, ini lebih bagus gitu. Jadi setiap speaker audio circle ini punya plus minus sendiri. Kenapa dia mau buat model kristal dan kenapa dia mau buat model peppercorn. Nah, untuk hari ini kita sudah menjelaskan semua spesifikasi dari tweeter, mid-range, dan mid-bass-nya. Nah, jadi Anda tidak perlu ragu lagi dalam memilih mau pakai yang mana nih. Nah, udah kita sudah jelaskan. Jadi Anda tidak perlu pusing lagi untuk memilih ya. Sampai di sini ya penjelasan tentang Audio Circle Pro Line lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya, yang pastinya akan lebih seru dan banyak yang kita akan bahas tentang audio yang kita pasang. Tapi banyakan sekarang Audio Circle Pro Line, Audio Circle ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.